Ya kita naik angkot ini ya. Nah, jadi untuk menuju stasiun Cikampek kita itu naik angkot dulu. Ini dari mana? Dari arah Cilamaya Cikampek. Nah, ini si adik sama kakak sama mama juga. Ya. Dan kita berangkat dari pukul berapa? Dari pukul setengah 5 menuju stasiun Cikampeknya. Nanti kita mau ke Bandung dulu. Nanti di Bandung transit. Dan dari Bandung kita nanti naik lagi untuk keretanya langsung ke stasiun Lempuyangan. Geserin. Ya. Geserin. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di stasiun Cikampek. Nunggu dulu ini. Ayo. Toilet nggak? Kita lagi menunggu kereta kita, kereta Cikuray, teman-teman. Dia waktu menunjukkan jam 7 kurang. Bentar lagi jadi keretanya jam 7-an ya. Nanti juga datang keretanya lewat 6 menit. Jadi kita transit dulu nanti untuk kita mau ke Bandung dulu ya teman-teman, ke stasiun Kiara Condong. Jadi nanti kita naik lagi kereta di sana ya. Kita coba kereta yang harganya lumayan agak murah. Nah, kita di sini ya. Oke. Lagi nunggu dulu. Itu untuk keretanya juga mau datang. Bentar lagi. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kereta api Cikuray dari Cikampek menuju Kiara Condong. Untuk harga tiketnya yaitu 45.000 per orang. Kebetulan pas kami pesen tiket kereta api ini, untuk kereta apinya sudah full, jadi kami duduknya terpisah ya teman-teman, sama istri dan si adik, tapi tetap masih di satu gerbong. Nah ini untuk keadaan toilet kereta api Cikuray. Untuk keadaan toiletnya bersih ya teman-teman, jadi cukup nyaman juga jika kita naik kereta api Cikuray ini. Kita tunggu dulu. Kita jajan-jajan dulu. Yuk. Mau jajan apa, Mam? Lapar lagi gitu. Lapar. Ya kita jajan aja, kita cari makan dulu. Kita masih lama kok. Nah ini kita transit dulu di stasiun Kiara Condong ya teman-teman. Jadi ini kita makan dulu nih, makan di pinggir jalan, pinggir stasiun Kiara Condong. Ada jajanan juga seperti mie kocok, bakso khas Bandung ya teman-teman.
Nah, ini si adik lagi makan, kakak juga lagi makan nih. Udah kayak gini aja, yang penting kita happy ya teman-teman. Oke, nanti kita berangkat lagi pukul 10.15an untuk menuju ke stasiun Lempuyangan. Panas gak? Ya teman-teman, kita makan dulu ya. Ini kita sedang di stasiun Kiara Condong dan mau berangkat sebentar lagi ke stasiun Lempuyangan, Jogja. Lagi nunggu. Nah, ini untuk keretanya. Nah, oke teman-teman, kita sekarang mau masuk kereta Kahuripan menuju Lempuyangan dan kita kebagian di gerbong 2. Ekonomi 2 ya teman-teman. Ekonomi 2 nomor 1A 1B 2A 2B. Kok ini ya buat kamu Orang udah urut jadi ketam lewat dulu. Coba di statusnya mengambil. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kereta api Kahuripan menuju Lempuyangan ya teman-teman, dari Kiara Condong. Nah ini untuk tempat duduknya juga sangat dekat sekali ya sama depan, ini jaraknya cuma segini, dan untuk tempat duduknya juga ini 90 derajat ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin harga murah menuju Jogja, silahkan teman-teman pilih saja kereta api ini dari Bandung ya teman-teman. Selamat pagi. Gak tahu. Berarti ini judul thumbnailnya kita Nggak jalan-jalan tahu. ke Jogja. Nggak Gak tahu. tahu. Kalau ditanya kita lagi di mana, nggak tahu. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di stasiun Lempuyangan pukul 6.15 pagi. Jadi jarak tempuh dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan dengan menggunakan kereta api Kahuripan yaitu jarak tempuhnya 8 jam. Setibanya di stasiun Lempuyangan, kita langsung saja dijemput oleh trip wisata Jogja. Nah, dan kita sekarang mau sarapan dulu karena belum sarapan pagi ya teman-teman. Nah, untuk sarapannya kita di Gudeg Bulis. Nah, ini untuk gudegnya ya teman-teman. Ini adalah gudeg legendaris dari Jogja. Setelah sarapan pagi, kita langsung saja menuju wisata Gumuk Pasir. Dan untuk masuk wisata Gumuk Pasir ini, kita cukup membayar retribusi masuk wisata pantai seharga 10.000 per orang. Dan di Gumuk Pasir juga kita bisa berseluncur. Nah, untuk harga seluncuran di sini yaitu 100.000 saja sepuasnya. Setelah puas berseluncur, kita coba trip Jeep Gumuk Pasir Yogyakarta. Nah, ini untuk tripnya kita bisa berkeliling di area Gumuk Pasir, Lorong Cemara Sewu,
Pantai Cemara Sewu, Pantai Widuri, Pantai Parangkusumo, Pantai Parangtritis, Pantai Karang Mekas, kemudian balik lagi ke base camp. Dan kita cukup membayar 400.000 saja, kita sudah bisa menikmati keindahan alam yang begitu indah. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk wisata selanjutnya, yaitu ke Obelisk Sipiu. Dan di sini kita bisa melihat Pantai Parangtritis dan Samudra Hindia yang sangat luas ya teman-teman. Kita cukup membayar untuk harga tiket masuknya yaitu 30.000 per orang. Setelah dari Obelisk Sipiu, kita lanjutkan lagi perjalanan kita berwisata di Pantai Selili dan Pantai Krakal, karena kedua pantai ini berdekatan. Nah, untuk masuk ke area wisata pantai ini, kita cukup membayar retribusi masuk wisata sebesar 10.000 per orang. Nah, ini untuk Pantai Selilinya ya teman-teman. Di sini banyak gazebo-gazebo dan juga warung-warung untuk kita berjajan-jajan santai. Dan teman-teman juga bisa bermain-main air di pantainya ya teman-teman. Dan kita lanjutkan lagi menuju Pantai Krakal. Nah, ini untuk Pantai Krakalnya ya teman-teman, dan airnya cukup bening juga. Nah, untuk Pantai Krakal ini memang berdekatan dengan Pantai Selili. Nah, teman-teman juga bisa membeli oleh-oleh udang kering ya di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju wisata Pinus Pengger. Nah, ini kita sudah sampai ke wisata Pinus Penggernya. Kita di sini cukup membayar 5.000 per orang. Kita sudah bisa masuk wisata Pinus Pengger ini. Di sini lumayan adem banget. Dan di sini juga banyak spot foto jika teman-teman ingin berfoto-foto di Pinus Pengger ini. Nah, kita sudah bisa menikmati wisata Pinus Pengger ini ya teman-teman, cukup membayar 5.000 saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk wisata terakhir di hari pertama kami berwisata di Jogja, yaitu di Tebing Breksi Yogyakarta. Dan ini keadaan suasana malamnya ya teman-teman. Dan suasana malamnya juga begitu bagus juga ya teman-teman jika kita berwisata ke Tebing Breksi ini. Nah, untuk masuk ke Tebing Breksi ini kita cukup membayar tiket retribusi masuk yaitu sebesar 10.000 per orang. Dan di sini juga kita bisa berfoto-foto ya teman-teman. Nah, untuk hari pertama kami menginap di The Wayang Homestay ya teman-teman. Jadi ini untuk penginapannya, dan untuk harganya yaitu 380.000 per malam. Nah, jika kita ada tambahan anak yaitu umurnya lebih dari 10 tahun, itu sudah kena cas Rp100.000 ya teman-teman. Nah, ini untuk kamarnya, dan di sini juga sudah terdapat TV untuk kita nonton TV, dan kita juga sudah dapat sarapan 2 ya teman-teman. Setelah sarapan pagi, kita dijemput lagi oleh trip wisata Jogja menuju Bakpia Patok 25 karena kami ingin membeli oleh-oleh terlebih dahulu. Nah, ini untuk tempat membeli oleh-olehnya langsung di tempat produksi Bakpia 25 ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat bakpia basah dan bakpia kering. Di sini juga terdapat macam-macam oleh-oleh Jogja yang lainnya ya teman-teman jika teman-teman ingin membeli oleh-oleh khas Jogja. Nah, untuk pembayarannya di sini bisa cash dan debit. Setelah membeli oleh-oleh, kita lanjutkan wisata ke Kaliurang, yaitu ke Jeep Lapatur Merapi. Nah, di sini kita sewa jeepnya dulu ya teman-teman.
Di sini juga terdapat berbagai macam paket, yaitu dari harga Rp400.000 hingga Rp600.000. Dan di sini kami ambil paket yang Rp500.000 ke 4 lokasi wisata. Dan untuk lokasi wisata pertama yaitu ke Museum Petilasan Mbah Marijan. Nah, teman-teman wajib coba Jeep Lapatur Merapi ini jika ke Jogja karena bakalan seru banget. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah nyampe wisata Petilasan Mbah Marijan. Di sini terdapat banyak sekali peninggalan bekas letusan Merapi yang begitu dahsyatnya. Oke, kita lanjutkan ke lokasi yang kedua di Jeep Lapatur Merapi ini, yaitu ke TLWP. Dan di sini kita bisa berfoto-foto ya teman-teman. Nah, jika untuk musim kemarau di sini bakal ada pemandangan yang sangat bagus, yaitu Gunung Merapi ya teman-teman. Dan kebetulan pas kami kesini pas musim hujan, jadi Gunung Merapinya ketutup sama awan. Oke, kita lanjutkan lagi ke wisata yang ketiga dari Jeep Lapatur Merapi, yaitu ke Bunker Kali Adem. Nah, ini untuk Bunker Kali Ademnya ya teman-teman, kita bisa melihat-lihat ke dalam Bunker Kali Adem ini. Nah, teman-teman, jika cuacanya cerah, di sini juga kita bisa melihat Gunung Merapi yang sangat gagahnya. Cuman ya memang pas musim hujan ini memang awannya begitu tebal banget, jadi untuk pemandangan Gunung Merapinya nggak bisa kelihatan ya teman-teman. Di sini juga kita bisa berfoto-foto. Oke, kita lanjutkan ke wisata Jeep Merapi yang terakhir, yaitu di trek air Jeep Lapatur Merapi. Nah, di sini kita bisa seru-seruan dengan berkeliling di area trek air Jeep Merapi ini sebanyak 3 kali putaran. Pokoknya seru banget ya teman-teman, wajib coba pokoknya ke Jeep Lapatur Merapi ini jika ke Jogja. Setelah kita puas seru-seruan di Jeep Lapatur Merapi, kita lanjutkan wisata di hari kedua ini ke Merapi Park. Nah, untuk masuk ke area wisata Merapi Park kita dikenakan retribusi masuk Rp4.000 per orang. Nah, teman-teman, kita sudah nyampe ke wisata Merapi Park dan di sini kita beli tiket masuknya dulu seharga Rp40.000 per orang. Dan untuk tiket masuk itu sudah free masuk The Mangol. Dan di Merapi Park juga ini ada Dino Park ya teman-teman. Jadi kita bisa sekalian masuk ke wisata Dino Park. Selain ada Dino Park, di sini juga ada Landmark. Dan kita bisa berjalan-jalan di Taman Landmark ini. Dan seakan-akan kita berasa lagi berkeliling dunia. Setelah di Merapi Park, kita lanjutkan lagi wisata ke Bumi Merapi. Nah, untuk jarak Merapi Park ke Bumi Merapi ini tidak begitu jauh, cukup dekat juga ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke Bumi Merapi ini kita cukup membayar Rp35.000 per orang. Dan di Bumi Merapi ini kita bisa mengedukasi anak-anak kita karena di Bumi Merapi ini terdapat mini zoo-nya. Terdapat banyak binatang-binatang yang lucu-lucu ya teman-teman.
Selain terdapat mini zoo, di Bumi Merapi ini juga terdapat bangunan-bangunan ala-ala Eropa. Dan dimana jika kita berada di sini, seakan-akan kita berasa berada di Eropa ya teman-teman. Dan ini terdapat juga bangunan ala Santorini. Nah, ini juga terdapat hewan-hewan yang lucu-lucu. Kita bisa berfoto-foto dengan hewan-hewan yang ada di sini. Nah, setelah selesai berwisata di hari kedua, kita lanjut menuju Hotel Akur Malioboro. Nah, kita sudah nyampe hotelnya pada sekitar pukul 5 sore ya teman-teman. Dan untuk kamarnya kita berada di lantai 2. Nah, ini untuk keadaan kamarnya kami pilih yang twin bed ya teman-teman. Nah, ini untuk kamar Akur Malioboro. Nah, untuk Hotel Akur Malioboro ini dekat dengan Jalan Malioboro. Jika teman-teman mau ke Jalan Malioboro, cukup jalan kaki saja sekitar 4 menitan. Nah, teman-teman, saat ini kita akan menyaksikan pesta kembang api di tahun menyambut tahun 2024 di titik 0 km Yogyakarta. Dan di sini memang cukup banyak sekali pengunjung yang mau menyaksikan pertunjukan kembang api menyambut tahun 2024. Dan saat kami ke Jogja ini memang pas tahun baru 2024. Nah, teman-teman, di Hotel Akur ini kami akan jalan kaki menuju Jalan Malioboro di pagi harinya ya teman-teman. Jadi ini di hari ketiga. Nah, lewat gang ini jadi teman-teman bisa ke Jalan Malioboro. Dan di gang ini juga terdapat banyak penginapan dan hotel. Jika teman-teman ingin memilih hotel yang dekat Jalan Malioboro, teman-teman bisa cari-cari di gang ini ya teman-teman, karena di sini dekat dengan Jalan Malioboro. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Malioboro. Dan ini suasana di pagi hari di Jalan Malioboro ya teman-teman. Nah, dari Hotel Akur ke Jalan Malioboro ini cukup menempuh waktu 4 menitan saja dengan berjalan kaki. Nah, oke teman-teman, di hari ketiga ini kita lanjutkan lagi berwisata di Ibarbo Park. Nah, kebetulan pas kami kesini ini lagi opening pembukaan. Jadi untuk harganya kami cukup membayar 15.000 saja untuk harga tiket masuknya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa belajar tentang burung. Karena di Ibarbo Park ini terdapat apiari terbesar se-Indonesia. Dan banyak juga binatang-binatang yang lainnya ya teman-teman, seperti domba, kemudian kelinci dan lain-lain. Dan di sini juga kita bisa mengedukasi anak-anak kita dan menambah wawasan tentang hewan. Dan untuk tiket masuk ini bisa ditukar dengan bakpia. Di Ibarbo Park juga di sini ada Dino Dokar. Jika teman-teman ingin naik Dino Dokar ini cukup membayar 15.000 saja. Nah, buat teman-teman juga yang mau membeli oleh-oleh pakaian dan makanan, di Ibarbo Park juga di sini terdapat
stand oleh-oleh terbesar di Yogyakarta. Nah, kita bisa lihat di sini banyak sekali macam-macam oleh-oleh khas Jogja. Oke, kita beralih lagi ke wisata yang terakhir di hari ketiga, yaitu kita wisata ke Lalisa. Nah, ini untuk harga tiket masuknya yaitu 30.000 per orang. Dan untuk tiket masuk kita bisa tukarkan dengan 1 botol minuman. Nah, ini kita akan masuk ke wisatanya. Wisata Lalisa ini berkonsep ala-ala Eropa. Jadi buat teman-teman yang mau wisata ke sini, kita bisa merasakan suasana ala Eropa, dan di sini juga terdapat spot-spot foto landmark Eropa. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada Terus kursinya enak gak? enak, Bisa nyandar gak? bisa Ada apanya lagi? ada Ini apa namanya? Ada pegangan. dengan Terus bisa ngecas. bisa ngecas, Terus AC-nya dingin. AC-nya dingin. Udah. Enak kan, adem sama enak. Kita udah sampai di stasiun Cikampek.